itu dan Y sama dengan 0 untuk X-nya dari minus 1 sampai X-nya 2 gitu ya. Oke, perhatikan di sini jatuh. Seperti yang sudah saya seperti yang sudah saya sampaikan, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Gambar, Pak. Gambar. Bagus sekali. Langkah pertama untuk memudahkan, yang pertama kali dilakukan adalah gambar. Gambar tidak harus bagus, sketsa saja, gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu ya. Kemudian X-nya perhatikan dari minus 1 sampai 2, gitu ya. Dari minus 1 sampai 1, katakanlah di sini 2. Oke, coba kita gambarkan walaupun agak sulit, gitu ya. Coba kita gambarkan. Pada saat X-nya minus 1, Y-nya berapa? Tolong hitung pada saat X-nya minus 1, Y-nya berapa? Nol, Pak. Nol. Nol, Pak, kayaknya. Oke. Pada saat X-nya 0, 3, Pak. 3. Pada saat X-nya 1, Nol. 0 lagi. Pada saat X-nya 2, Negatif 3, Pak. negatif 3. Masa negatif benar ya? 8 dikurangi 12. Oke, negatif 3. Oke, good. Negatif 3. Katakanlah di sini. Oke, kemudian ini karena grafik pangkat 3, turunan pertamanya apa ini? Y aksen sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1, Y double aksennya 6x dikurangi 6. Saya mau ngecek aja kecekungannya. Kecekungan pada saat X-nya minus, Y double aksennya negatif ya. Artinya cekung ke bawah. Gitu ya, artinya di sini dia cekung ke bawah, fungsinya cekung ke bawah. Kemudian ketika X-nya kurang dari 1, dia cekung ke bawah ya, dia selalu negatif. Di sini dia cekung ke bawah, berarti seperti ini. Saya hapus dulu ya. Cekung ke bawah. Katakanlah ilustrasinya seperti ini. Kemudian untuk X-nya lebih dari 1, dia positif ya, Y double aksennya. Dia cekung ke atas. Oke, seperti ini. Oke, sketsanya jelas, ada pertanyaan sketsanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah di sini perhatikan di sini yang ditanya adalah mencari luas ya. Yang ditanya adalah mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini, gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka yang ditanya itu area yang mana sih? Dia bilang dibatasi oleh fungsi ini, Y bla bla bla, dan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Artinya daerah yang dicari itu, yang diminta dihitung luasnya adalah yang ini. Saya arsir warna hijau. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebetulnya dalam hal ini cukup mudah ya. Cukup mudah kalau kita mengerjakannya pakai partisi vertikal gitu ya.
pakai partisi vertikal ini bahkan bisa langsung dikerjakan. Tetapi di sini harus hati-hati. Apa yang harus hati-hati? Karena perhatikan di sini, atau kalian ada yang tahu kenapa di sini harus hati-hati? Apa yang perlu diwaspadai di sini? Ada yang mau memberi pendapat? Ada yang mau memberi pendapat? Di sini apa yang harus diwaspadai? Ada? Positif negatifnya kayaknya Pak. Seperti Kenapa? Kenapa dia? ada yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Kenapa memang kalau yang di bawah sumbu X? Bernilai negatif. Akibatnya apa? Jadi nanti dia ngurangin hasil integrasinya Pak. Oke, bagus sekali Muhammadiyah. Jadi perhatikan di sini yang warnanya hijau ini kamu akan memperoleh bukan akan memperoleh ya. Mungkin kalian harus bedakan antara carilah luas daerah yang dibatasi oleh ini dan bedakan kalau pertanyaannya seperti ini. Hitunglah integral minus 1 sampai 2 dari X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X ditambah 3 dx. Nah, dua pertanyaan ini beda. Yang atas dengan yang bawah itu berbeda. Gitu ya. Yang atas dengan yang bawah itu berbeda. Kalau yang atas melihat dari gambar yang sudah dibuat begitu ya, maka luasnya itu adalah apa? Luas adalah integral minus 1 sampai 1 gitu ya, dari X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X ditambah 3 dx gitu ya. Nah di sini ditambahkan dari negatif integral 1 sampai 2 integral 1 sampai 2 dari X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X ditambah 3 dx. Kenapa ini harus dikalikan negatif? Karena ini hasil integralnya akan negatif. Begitu. Karena di sini konteksnya mencari luas, maka di sini kita harus dibuat jadi positif. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Pak kok kayak gitu Pak? Pak kok bisa dia hasilnya jadi negatif? Ini di sini poinnya. Kemarin itu kita belajar seperti apa? Luas itu adalah apa di sini? Perhatikan. Integral Y atas dikurangi Y bawah. Oke, bentuk umumnya itu seperti ini. Y atas dikurangi Y bawah. Pertanyaan saya di sini, Y atasnya siapa? Pada interval minus 1 sampai 1 dulu aja. Y atasnya siapa? Interval minus 1 sampai 1. Tiga, Pak. Bukan 3. Y atas. 0. Fungsi. 0, Pak. X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat. Iya. Luas. Pada interval minus 1 sampai 1, Y atasnya itu, di sini kan Y atas dikurangi Y bawah. Begitu ya. Y atas dikurangi Y bawah. Kenapa saya nggak diketik aja ya supaya tulisannya rapi. Y atas dikurangi Y bawah. Ya, gambarnya jadi kehapus nanti. Bisa di-crop nggak ya? Saya ingin menghapus, tapi bagian bawahnya saja bisa nggak ya? Ada yang tahu? Hanya Oke. Ya, bisa juga.
Snipping tool. Good. Oke, saya suka itu problem solver ya. Sebetulnya itu bukan cara yang apa ya, dalam tanda kutip itu cara yang tidak bagus gitu ya, tapi itu menyelesaikan masalah. Dan sebetulnya kamu kalau belajar pemrograman itu yang paling penting itu adalah problem solvernya, bukan bahasanya penting juga gitu, tapi kalau bahasa itu kan katakanlah dia lebih banyak sintaks gitu ya. Sintaks for seperti apa sih kamu akan lupa. Sintaks for itu kamu akan lupa. Suatu hari nanti kamu akan lupa. Apalagi kalau kamu belajar banyak bahasa gitu ya. R apa dan jarang dipakai itu suatu saat akan lupa gitu ya. Sintaksnya. Tapi kemampuan problem solvingnya itu yang tidak boleh lupa gitu ya. Kemampuan problem solvingnya itu yang tidak boleh lupa. Formula integral suatu hari nanti kamu akan lupa. Suatu hari nanti kamu akan lupa. Tapi kemampuan kamu membuat partisinya itu tidak boleh lupa. Ini tuh problem solvingnya, gitu ya. Gitu. Dan lupa itu hal yang wajar, apalagi kalau tidak dipakai, gitu ya. Oke, jadi kembali ke sini. Luas, ini saya kopas. Gitu ya. Nah, pada interval minus 1 sampai 1 gitu ya. Sebetulnya bentuk formalnya itu sebetulnya seperti ini gitu ya. Y atasnya itu yang mana? Y atasnya itu yang ini. Gitu. Ini Y atasnya. Nah, sebetulnya Y bawahnya itu ada. Y bawahnya itu ada yaitu 0. Tapi tidak pernah dituliskan. Gitu. Karena Y bawahnya itu 0 tidak pernah dituliskan. Tapi secara formal kita itu menuliskan seperti ini. Kita itu sebetulnya ada dikurangi 0 gitu. Oke. Nah, kalau kalian kerjakan yang integral 1 sampai 2 gitu ya. Kalau kalian kerjakan yang integral 1 sampai 2, kalau di sini perhatikan, kita kan mau cari luas. Kita mau cari luas ya. Maka Y atasnya yang mana dong? Pada interval 1 sampai 2, Y atas yang mana harusnya? Y atas harusnya yang mana? Yang 0, Pak. 0, betul sekali. Y atas adalah yang 0. Y bawahnya yang mana? Y bawahnya barulah yang ini. Gitu. Oke. Y bawahnya barulah yang ini. Yang berwarna ungu. Gitu. Sehingga pada interval 1 sampai 2 begitu ya. Pada interval 1 sampai 2 di sini kalau minusnya saya pindahkan keluar gitu ya. Kalau minusnya saya pindahkan keluar gitu. Nah, jadi gini. Gitu. Oke. Nah, jelas ya. Makanya kenapa kalau konteksnya kita menghitung luas, kalau fungsinya di bawah sumbu X, kita harus mengalihkan negatif itu kenapa? Kenapa harus mengalihkan negatif? Karena seharusnya kalau kita menghitung luas itu Y atas dikurangi Y bawah. Y atas dikurangi Y bawah. Sementara kalau kamu menghitung integral, kalau kita menghitung integral, beda kalau kita menghitung integral, katakanlah minus 1 sampai 2 dari fungsi ini gitu ya. Dari fungsi ini yang kita hitung itu yang dihitung oleh integral ini kalau integralnya dipisah. Kalau integralnya dipisah ini itu integral kan kita menggunakan sifat integral ya. Kita pisah sama saja sebetulnya dia tuh. Di sini interval 1 sampai 2. Gitu. Nah, perhatikan. Dia menjadi seperti ini. Nah, yang ini hasilnya akan menghasilkan integrasinya bernilai negatif. Gitu. Oke.
Jadi sekali lagi kita harus hati-hati. Yang ditanya itu apa? Kita harus perhatikan. Yang ditanya itu kita diminta menghitung luas atau diminta menghitung integral. Kalau diminta menghitung integral, hati-hati kalau fungsinya berada di bawah sumbu X. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, menghitung integralnya kita belakangan saja, begitu ya. Di sini kita ke konsepnya dulu saja, gitu. Jadi di sini yang tadi saya sampaikan, kita itu mengenal ada yang namanya luas daerah di atas sumbu X, begitu ya. Kalau fungsinya berada di atas sumbu X, maka integralnya itu, hasil integralnya akan sama dengan nilai luasnya. Tapi kalau fungsinya di bawah sumbu X, kalau kamu menghitungnya menggunakan integral biasa saja, hasilnya akan negatif. Sehingga kita harus kalikan dengan negatif supaya hasil luasnya bernilai positif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Tidak ada. Nah, ini yang tadi ya, carilah luas daerah, ini tadi sudah kita kerjakan. Kalau yang nomor berikutnya, carilah luas daerah yang dibatasi oleh ini. Kebetulan kalau yang nomor 2 relatif lebih mudah karena dia tidak ada masalah. Dia tidak ada masalah. Kalau kita sketsa yang nomor 2, kalau di sketsa yang nomor 2 itu kira-kira gambarnya ini sumbu X, ini sumbu Y, Y 1 tambah akar X, Y sama dengan 0, Y X sama dengan 0, X sama dengan 4. Oke, kita sebelumnya itu kita akar X itu grafik yang cukup populer ya, yaitu grafiknya seperti ini. Akar X itu grafik yang cukup populer, kira-kira seperti ini. Artinya kalau di sini diminta ditambah 1, ya artinya dinaikkan 1 gitu ya. Dinaikkan 1. Kira-kira seperti ini sketsanya. Kemudian pada batas X-nya 0 sampai X-nya 4, katakanlah di sini X-nya 4. Misalkan saja di sini X-nya 4. Gitu ya. Berarti yang dicari luasnya itu adalah daerah yang ini. Oke. Ini bisa langsung menghitung kalau saya menghitungnya menggunakan partisi vertikal. Kalau saya menghitungnya menggunakan partisi vertikal, gitu ya. Ini kan delta X, gitu ya, dikali tinggi, delta X dikali tinggi, gitu ya. Jadi luas, mungkin di sini kita ketik lagi saja. Jadi di sini luas sama dengan yang tadi ya, integral fungsi atas di atas dikurangi y bawah. Y atas dikurangi y bawah dx karena partisinya horizontal, batas intervalnya dari 0 sampai 4. Oke, y atasnya apa? Y atasnya apa? Satu plus akar X. 1 ditambah akar X. Y bawahnya?
0, Pak. 0. Nah, ini sebetulnya itu dikurangi 0. Nah, tapi kadang-kadang orang tuh menulis langsung seperti ini gitu ya. Kadang-kadang karena 0 jadi diabaikan. Ya tidak masalah gitu. Kadang-kadang langsung saja menulis seperti ini. Itu tidak masalah. Gitu ya. Asal ingat saja bahwa sebetulnya dia itu ada batas bawah gitu ya. Sebetulnya di situ tuh ada Y di bawah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, latihan yang lain begitu ya, ini ada di buku juga latihan gitu. Latihan di sini carilah luas daerah begitu di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 begitu dan Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Oke, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Dituliskan ya seperti biasa. Dikerjakan dan dituliskan. Pak, maaf Pak, mau Ya, nanya ya, Pak. silakan. Ini batasnya nggak dikasih tahu ya Pak? Nah, baru pertanyaan yang bagus ya, saya tunggu. Batasnya tidak diketahui Pak gitu. Nah, makanya digambar dulu. Jadi tugas pertama gitu ya, kita itu harus menggambar. Nanti setelah digambar baru akan kelihatan. Batas-batasnya. Gitu. Oke, bagus, silahkan digambar.
Oke, seadanya saja ya. Silakan seadanya saja. Tolong kumpulkan seadanya saja. Tolong kumpulkan Robi, Hikari, dan Nashwata. Robi, Hikari, dan Nashwata silakan kumpulkan. Pak, ini mencari akar-akarnya agak sulit ya, Pak. Sorry. Ya, soalnya saya salah tulis ya. Seharusnya ini tidak dikurangi X kuadrat. Oke, tapi tidak apa-apa, kerjakan aja apa yang sudah kalian kerjakan. Maksud saya foto saja yang sudah kalian kerjakan seperti apa. Tidak apa-apa, silakan. Ini seharusnya dikurangi, tidak ada 2. Tidak apa-apa, foto saja yang sudah kalian kerjakan, walaupun soalnya salah dan jadi lebih sulit. Silahkan. Oke, Robi sudah foto ya. Robi, Hikari sudah. Oke, punya siapa ini? Punya Hikari. Itu yang merah itu tidak seperti itu Hikari ya. Yang merah itu kan Y sama dengan X pangkat 4. Itu fungsi yang tidak linear. Walaupun kita bentuknya tidak tahu, tapi tidak mungkin dia itu lurus. Gitu ya. Tidak mungkin dia itu bentukannya lurus. Gitu fungsi linear itu. Oke. Gambarnya punya Robi, sketsanya benar. Punya Nashwata, sketsanya juga benar. Oke. Integral 0 sampai 1 Y atas dikurangi Y bawah, pekerjaannya Nashwata. Pekerjaannya Nashwata, integral 0 sampai 1 Y atas dikurangi Y bawah, ini benar, bagus. Maksud saya Y atas dikurangi Y bawahnya benar. Tapi batasnya apakah 0 sampai 1 itu perlu dicek. Gitu ya. Itulah yang tadi Robi tanyakan. Gitu. Oke, areanya yang kecil ini ya. Jadi kalau dilihat begitu ya, silahkan lihat lagi ke layarnya. Jadi area yang tadi kan ada teman kamu bertanya, Pak itu nggak ada batasnya ya Pak? Betul, tidak ada batasnya. Betul sekali, tidak ada batasnya gitu ya. Terus bagaimana Pak gitu ya? Terus bagaimana kita mengerjakannya? Gitu. Makanya langkah pertama itu harus digambar dulu begitu ya. Langkah pertama itu harus digambar dulu gitu. Nah, kalau dilihat begitu ya. Kalau dilihat kira-kira sketsanya seperti ini ya. Kalau dilihat kira-kira area yang dicari luasnya itu yang mana gitu ya. Kira-kira area yang dicari luas itu yang mana gitu. Kalau saya tuliskan areanya begitu ya. Kalau saya buat area di sini, apakah yang dicari adalah area yang ini, yang hijau, begitu? Apakah yang biru? Apakah yang biru? Apakah yang ungu, yang sebelah sini? Kan dia bilang dibatasi oleh 2 garis ini saja, 2 kurva ini saja. Apakah yang biru? Apakah yang sebelah sini yang hitam? Atau yang kuning? Kuning kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan terlihat. Nah, apakah yang kuning? Gitu ya. Yang paling logis yang ditanya itu yang mana? Yang biru, Pak. Kenapa? Kan di antara kurva Y sama dengan X 4 sama Y sama dengan 2X min 2X kuadrat, Pak.
Kalau Oh. dari saya nanggepnya nangkepnya itu yang di potongan gitu Pak. Yang keduanya beririsan di mana Pak? Yang ungu, yang kuning, yang hijau, yang hitam juga grafik merah dan hijaunya ikut berperan, ikut menjadi batas juga sebetulnya mereka. Sebetulnya mereka berperan juga tetap ikut menjadi batas, gitu ya. Tapi apa artinya kita mencari area yang warnanya hitam? Itu kan tidak berbatas ya. Batasnya ada yang merah dan yang hijau, tapi dia itu tidak berbatas. Tidak ada artinya kita mencari luas yang tidak berbatas gitu, yang tidak ada ujungnya, gitu ya. Yang ungu, yang kuning, yang hijau juga sama seperti itu. Jadi konteksnya tentu saja yang dicari adalah yang area yang berwarna biru, gitu. Makanya langkah pertama adalah menggambar, gitu. Oke. Nah, di sini saya menggunakan partisi vertikal. Perhatikan di sini saya menggunakan partisi vertikal begitu untuk mengerjakannya. Maka kalau saya menggunakan partisi vertikal gitu ya, luas areanya adalah Y atas dikurangi Y bawah gitu ya. Oh, sebentar. Sebelum kalau saya mau menggunakan partisi vertikal, X-nya dari mana sampai mana ini? X-nya itu kan berada pada interval A sampai B. A-nya berapa, B-nya berapa? Titik potong itu Pak. Nah, oke. A dan B-nya merupakan titik potong. A-nya berapa? 0 Pak. A-nya 0. Di sini X ya, X-nya 0, begitu ya. Di sini kan koordinatnya 0,0. Di sebelah sini koordinatnya? Pak, maaf Pak, Ya. mau nanya Pak. Ini Ya. kan tadi soalnya itu kan Y sama dengan 2X min 2X kuadrat ya Pak. Kalau saya ketemunya di titik potong di yang interval itu kan tadi kalau dari Bapak grafiknya Bapak ini Pak, kan Ya. titik puncaknya di ketika X sama dengan 1 ya Pak. Betul. Kalau 2X min 2X kuadrat itu tadi titik puncaknya di 0,5. Betul. Itu saya salah nulis soal. Harusnya fungsinya Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Oke Pak. Jadi soalnya saya ganti ya, jadi 2 dikurangi X, 2X dikurangi X kuadrat. Supaya angkanya bagus. Oke? Jadi titik potongnya dalam hal ini adalah X-nya ya. A-nya berada di antara A-nya adalah 0, B-nya adalah 1. Gitu ya, karena titik potongnya di sana. 0 sampai 1. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang fungsi atasnya adalah apa? Fungsi atasnya? Dua X min X kuadrat. 2X dikurangi X kuadrat. Fungsi bawahnya? Oke, jadi ini 2X dikurangi X kuadrat dikurangi X pangkat 4. Gitu ya. Batas integralnya dari 0 sampai 1. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Ini kalau kita mengerjakan menggunakan partisi horizontal, vertikal maksud saya. Kalau kita menggunakan partisinya vertikal. Oke. Ini kalau kalian hitung, jawabannya adalah 7/15. Oke, satu lagi, saya mau mengerjakan dengan partisi horizontal. Satu lagi saya mau mengerjakan menggunakan partisi horizontal. Gitu ya. Oke, perhatikan di sini partisinya saya ilustrasikan. Pertanyaannya adalah Y-nya berada di antara A dan B. A-nya berapa, B-nya berapa? Y-nya? A-nya 0 Pak, Y-nya 1. Kebetulan B-nya sama. 1. Kebetulan sama ya. A-nya 0, B-nya 1 ya. Kebetulan sama. Khusus di sini kebetulan sama, A-nya 0. Lihat Y paling bawah berapa? Paling bawah dari arealnya itu Y-nya berapa? 0, paling atas Y-nya berapa? 1. Gitu ya. Kemudian fungsi kanannya siapa di sini? Fungsi Y kanannya? sama dengan X pangkat 4 Pak.
Oke, fungsi kanannya adalah Y sama dengan X pangkat 4. Fungsi fungsi kirinya adalah yang warna, ini saya ganti dulu warnanya, warna merah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi integral Y-nya dari 0 sampai 1. Integral Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, di sini itu sengaja saya tulis Y0, Y1 supaya tidak ceroboh kita. Mengurangi kecerobohan. X kanannya adalah apa? Fungsi X kanannya apa ini? Nah, di sini hati-hati, perhatikan. Di sini fungsinya X dalam Y. Jadi kita tahu fungsi yang warna ungu ini adalah Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Gitu ya. Tapi kita harus mengubahnya menjadi X sama dengan. Kita harus mengubahnya menjadi X sama dengan. Oke? Jadi bagaimana caranya? Di sini kita punya Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Kita harus menyatakannya menjadi X sama dengan titik-titik. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengubah Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat menjadi X sama dengan titik-titik. Ini di sebelah kanannya itu bisa jadi ada Y. Tapi sebelah kanan itu tidak boleh ada X. Oh, ini yang merah ya, sorry. Ini yang merah. Bagaimana ini cara mengubahnya? Dan satu lagi, yang warnanya ungu. Yang warnanya ungu itu adalah Y sama dengan X pangkat 4. Kita harus tuliskan jadi X sama dengan titik-titik. Ini yang warna ungu. Yang mana yang lebih mudah? Yang ungu atau yang merah? Yang ungu, Pak. Yang ungu apa? Akar pangkat 4 Y, Pak. Akar pangkat 4 dari Y. Oke, bagus. Kenapa positif? Kenapa nggak negatif? Kenapa plus? X sama dengan akar pangkat 4 dari Y. Kenapa nggak X sama dengan minus akar pangkat 4 dari Y? Positif negatif, Pak. Ya, oke. Positif negatif. Tapi sebetulnya yang diambil yang positif. Pertanyaannya kenapa yang diambil yang positif? Karena di atas sumbu X positif, Pak. Karena diletaknya di sumbu X positif. Salah. Sebelah kanan, Pak. Karena dia sebelah kanan sumbu Y. Oke. Di sini kan grafik yang kita lihat, ini yang ungu ini kan ada sebelah kiri dan kanan sumbu Y. Tapi yang kita butuhkan yang sebelah kanan, gitu ya. Bukan sebelah atas ya. Di sini sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu adalah X positif. Jadi yang diambil adalah yang positif. Nah, sekarang yang merah bagaimana caranya yang merah? Yang merah bagaimana caranya? Oke, saya bantu minus Y. Saya tulis jadi seperti ini, minus Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Lanjutannya apa ini? Ada yang bisa melanjutkan? Oke, kalau saya bantu kuadrat sempurna. Apa maksud kuadrat sempurna? Diapakan itu?
Langkah berikutnya apa nih? Oh iya Pak, apa kayaknya itu ya Pak, ditambah 1 mungkin terus nanti dikuadratin gitu. Jadi bagaimana? Minus Y sama dengan apa? Minus Y tambah 1 sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1. Oke, kedua ruas ditambahkan 1, boleh. Ya, gitu. Terus? Terus jadi min Y tambah 1 sama dengan X min 1 kuadrat. Oke, bagus. Selanjutnya, Terus kedua ruas diakarin. oke, X minus 1 plus minus akar dari 1 dikurangi Y. Gitu. Jadi, X sama dengan 1 plus minus akar 1 dikurangi Y. Yang diambil yang positif atau yang negatif? Kenapa diambil yang negatif? Kenapa diambil yang negatif? Karena apa fungsinya terbuka ke bawah Pak. Bukan itu alasannya. Sebelah kiri, Pak. Sebelah kirinya siapa? Dari yang titik puncaknya itu. Oke, di sini sumbu simetrinya 1. Grafik yang warna merah itu sumbu simetrinya 1. Gitu ya. Nah, ini kalau dibagi 2 gitu ya. Kalau dibagi 2 ini fungsinya yang sebelah kiri itu yang X, sebelah kirinya sumbu simetri ya maksud saya. Itu fungsi X dalam Y-nya itu adalah 1 dikurangi Y. Yang sebelah kanannya yang plusnya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Silahkan dipahami lagi, diingat-ingat lagi bagaimana cara membuat kuadrat sempurna, diingat-ingat lagi. Kemudian latihan seperti ini, latihan mengubah fungsi Y dalam X, X dalam Y, dan seterusnya itu di latihan lagi. Dan apa namanya, memahami grafik harus di banyak latihan lagi. Oke, jadi kalau begitu di sini X kanan dikurangi X kiri. X kanannya adalah akar pangkat 4Y dikurangi dengan X kiri. X kirinya adalah yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, kok susah Pak? Ya betul. Maksudnya di sini mengerjakan integral kalau dengan partisi horizontal susah ya. Untuk kasus soal ini, iya susah. Untuk kasus soal ini. Tapi ada beberapa soal yang lain gitu ya. Yang kalau kalian menggunakan partisinya horizontal itu lebih mudah dikerjakan. Dibandingkan kalau partisinya vertikal. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada latihan yang lebih apa ya? Saya akui ini susah ya. Saya akui ini susah, tapi menurut saya pribadi sebetulnya ini walaupun susah ini menarik gitu. Kok bisa menarik gitu? Karena kita tuh bebas gitu ya. Kita seperti apa ya? Boleh apa ya? Membuat partisinya seperti itu, seperti ini, dan kita boleh bermain-main gitu ya. Pun susah, iya saya katakan susahnya benar gitu ya. Susah benar apa namanya? Tapi untuk saya pribadi ini menarik gitu ya, karena eksperimen, apalagi kalau kamu mau hitung gitu ya, kalau kamu mau hitung hasilnya sama gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada soal latihan yang lebih banyak, nanti kita tunggu soal tutorial begitu ya.
akan lebih banyak soal latihan di tutorial yang bagus-bagus gitu ya. Kalau di buku contohnya terlalu sedikit, walaupun sebetulnya di halaman di soal-soal latihan itu banyak soal yang bagus juga gitu ya, tapi mungkin nanti saja sekalian di tutorial saja gitu ya, di soal tutorial saja nanti sekalian ngerjain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin satu soal saja. Yang ini ada di buku itu ada soal seperti ini. Carilah luas daerah yang dibatasi. Carilah luas daerah di antara kurva Y sama dengan X dikurangi 1 dan X sama dengan 3 dikurangi Y kuadrat. Gitu. Nah, ini kalau digambarkan, Y sama dengan X dikurangi 1 itu gambarnya ketika X-nya 0, ketika X-nya 1, Y-nya berapa? 0 ya? X-nya 1, Y-nya 0. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian satu lagi, X sama dengan 3 dikurangi Y kuadrat. Sumbu simetrinya di 0, ini di 3. Oke, skalanya, scalingnya harus dikecilkan. Ini 1, ini 2. Di sebelah sini 3. Gitu. Ketika Y-nya 0, Y-nya akar 3. Akar 3 itu berapa? 1,7 ya? Kisaran 1,7. Oke. Ya kira-kira gambarnya seperti ini ya. Terlihat gambarnya? Terlihat, Pak. Oke. Untuk soal seperti ini, menurut kalian akan lebih mudah kalau partisinya seperti apa? Horizontal, Pak. Kenapa horizontal? Sorry, mungkin saya ralat ya. Saya belum tahu akan jadi lebih mudah atau tidak gitu ya. Tapi pembagiannya harusnya menjadi lebih mudah. Seharusnya. Gitu. Geser dulu sedikit.
Ya. Kenapa harus horizontal? Karena apa fungsi apa kurvanya itu menghadap apa berdasarkan itu Pak, berdasarkan pada apa berdasarkan pada sumbu ya apa itu terbuka ke kiri Pak. Kalau vertikal memang kenapa? Kalau vertikal memang kenapa? Kalau vertikal jadinya apa batas atas dan batas bawahnya itu harus mengubah fungsi yang apa terbuka ke kiri itu menjadi dua fungsi atas dan fungsi bawah. Jadinya mengerjakan dua fungsi itu. Betul sekali. Jadi kalau kamu mengerjakannya menggunakan vertikal gitu ya. Kalau partisinya vertikal, kamu akan menemukan masalah. Jadi kan kamu tuh membuat vertikal itu kan seperti ini. Seperti ini gitu ya. Di sini di sini begitu ya. Partisi vertikalnya itu. Kemudian nanti ada yang di sini. Gitu. Oke. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan apa namanya? Yang fungsi Y atas dikurangi Y bawahnya itu, Y atas dikurangi Y bawahnya itu akan ada masalah untuk ilustrasi partisi yang terakhir. Gitu ya. Karena dia fungsi bawah dan fungsi atasnya itu dari satu garis yang sama. Gitu. Jadi kamu itu nanti harus membagi mengerjakan integralnya menjadi 2 kali. Di sini kamu harus dipisah mau tidak mau. Gitu ya. Areanya itu pada garis merah kamu harus menghitung terpisah gitu. Oke, secara terpisah pada garis merah itu kamu harus menghitung. Jadi kalau ini integralnya integral vertikal, mana ya yang vertikal? Nah, ini gitu. Kamu itu pertama pada batas yang ini katakanlah titik potong yang paling kiri, saya tidak tahu apa, silakan dihitung sendiri. Nah, ini fungsi atas fungsi bawahnya Y atas dikurangi Y bawah gitu ya. Y atas dikurangi Y bawah begitu. Ini katakanlah saya kasih T1 begitu ya. Titik potong pertama ini titik potong 2 gitu ya. Titik potong 2. Jadi batasnya itu dari titik potong 1 X dari titik potong 1 sampai titik potong 2 begitu ya. Titik potong 2 dan kamu harus ditambahkan dengan integral yang satunya lagi. Integral satunya lagi yang mana? Dari titik potong 2, batasnya itu dari titik potong 2 sampai X sama dengan 3. Gitu ya. Karena di sini fungsi atas dan fungsi bawahnya berbeda. Gitu ya. Integral yang satu dengan integral yang 2, fungsi atas fungsi bawahnya berbeda. Jadi mau nggak mau kamu harus mengerjakannya secara terpisah. Gitu. Untuk kalau kamu mau mengerjakan menggunakan partisi vertikal. Tapi kalau kamu mau mengerjakan menggunakan partisi horizontal, ya dia konsisten sih, gitu ya. Di apa? Di sininya dia fungsi kanannya yang ungu, ini saya ganti warnanya jadi ungu, dikurangi fungsi kirinya konsisten yang merah di areanya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan silakan. Pak, Ya. saya masih sedikit bingung tadi Pak, yang kenapa yang kalau pakai vertikal itu ditambah Pak. Oke, gini. Lihat. Sekarang saya tanya. Ini gambar kurvanya saya ganti dulu. Yang ini warna biru, yang ini warna hijau.
Oke, ini partisinya saya hapus. Oke, kalau saya partisinya yang ini, I atas grafik yang warna apa? Yang warna biru, Pak. Y bawah? Yang warna hijau. Kalau saya pindahkan partisinya ke sini, Y atasnya yang mana? Hijau, Pak. Y bawahnya? Hijau. Oh, oke, Pak. Oke. Hijau. Oke, makasih, Pak. Ya, gitu ya. Jadi itu dia problemnya itu, apakah dia masih bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan. Tapi makanya dia terjadi apa ya? Integralnya jadi ada dua gitu. Integralnya jadi ada dua. Y atas dan Y bawah antara area yang satu dan area yang dua itu berbeda. Gitu. Oke, bagus. Bagus sekali itu. Tadi siapa yang bertanya? Habibi, Pak. Habibi, ya bagus Habibi. Di Pak, zaman saya saya, ingin bertanya, Pak. ya silakan. Saya boleh isi nanotet, Pak. Boleh annotate silakan. Mau Hmm, annotate yang annotate, ini? Pak. Bukan, Pak. Saya mau memberikan apa namanya, gambar fungsi gitu, Pak. Oh, oke. Kalau gitu saya pakai slide kosong dulu Oh iya, Pak. supaya kamu bisa. Oke. Ya silakan annotate. Anggaplah, Pak, ada kayak fungsi kurvanya kuadrat begitu, Pak. Baru di dalamnya Ini X kuadrat ya, karena terbuka yang kiri kanan samping. ke samping. Oke. Dan anggaplah ada kurva yang di dalamnya dan lebih lancip sedikit, Pak. Berarti begini. Yang mana yang lebih lancip? Oh, oke. Ya. Berarti ini, Pak, nggak bisa pakai partisi vertikal gitu, Pak. Bisa. Kalau kamu nanya apakah ini bisa pakai partisi vertikal, tetap bisa sebetulnya. Sebentar, saya snapping tuh. Bisa, ini pakai partisi vertikal bisa. Tapi mungkin agak apa ya namanya? Mengerjakannya jadi ribet, gitu ya. Mengerjakannya jadi ribet. Bagaimana ribetnya di mana? Ribetnya pertama kamu buat partisinya kan di sini. Nih, yang satu partisinya di sini, satu lagi partisinya di sini, gitu. Kemudian ada juga yang di sini kan, gitu. Ada juga yang di situ. Nah, jadi kamu mengerjakan 3 kali. Kamu mengerjakannya 3 kali. Satu yang atas, kemudian yang kanan, dan yang kiri bawah. 3 bisa, vertikal bisa. Cuma jadi 3 kali mengerjakannya. Dan kamu harus identifikasi masing-masing fungsinya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi lebih baik horizontal, Pak. Lebih bisa jadi gini, kadang-kadang gini loh. Walaupun ini mengerjakannya 3 kali, tapi fungsinya mudah. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi sekali kerja, tapi integralnya sulit. Contoh kayak gini deh, ini yang tadi. Ini kan integralnya itu ini kan integralnya lebih sulit dibanding yang tadi, ya dibanding yang partisi vertikal gitu. Gitu. Integral lebih sulit. Bisa jadi di beberapa kasus mungkin kamu harus mengerjakannya lebih dari 2 integral. Tapi masing-masing integralnya lebih mudah. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang parameter mudah dan tidaknya itu bukan hanya sekedar banyaknya pekerjaan. Bukan hanya sekedar banyaknya pekerjaan, tapi bisa jadi kesimpelan gitu ya. Kesimpelan mengerjakannya bisa jadi lebih mudah. Contoh apa sih? Ya inilah. Saya mau kasih kalian tantangan. Mana yang lebih mudah dikerjakan?
Mana yang lebih mudah dikerjakan? Yang bawah, Pak. Tanpa kalkulator ya. Yang lebih mudah dikerjakan yang bawah. Secara teori yang lebih mudah dikerjakan yang bawah. Walaupun mengerjakannya banyak. Gitu. Yang atas ini bahkan belum tentu bisa dikerjakan loh. Yang atas ini belum tentu bisa dikerjakan. Kamu harus belajar dulu teknik integrasi di semester 2 dan sudah itu juga belum tentu bisa dikerjakan. Gitu. Oke. Mungkin secara pengerjaan yang atas lebih simpel. Gitu. Tapi teori kalian itu membutuhkan teori tingkat yang lebih tinggi gitu untuk mengerjakan hal tersebut. Gitu. Kalau yang bawah gitu ya, ini mah bahkan anak SMP juga kalau mau bisa mengerjakan gitu ya. Tinggal dikasih waktu gitu ya. Seminggu misalkan atau seperti apa gitu. Oke. Jadi kadang-kadang parameter mudah dan tidaknya tuh kita bukan hanya dilihat dari banyaknya pekerjaan tapi apa ya? Tingkat kesulitan dari masing-masing pekerjaannya juga gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak mau tanya Pak. Ya. Yang apa fungsi yang tadi Pak yang Y sama dengan X-1 itu kalau batasnya kita tambahi Y sama dengan 0 tuh jadi lebih mudah pakai yang partisi vertikal ya Pak? Bagus, bagus sekali. Bagus sekali. Jadi gini, ada cara lain lagi. Nah ini makanya kenapa saya tuh suka subbabin itu menariknya itu di situ. Jadi kita itu bisa eksperimen. Daerahnya ini kita bagi dua jadi seperti ini. Perhatikan. Tapi ini kamu mengerjakannya jadi 3 sebetulnya. Siapa? Tadi. Jadi kamu tambahkan batas ini gitu ya. Tapi kamu mengerjakannya jadi 3 sebetulnya. Kok bisa jadi 3 gitu ya. Ini nih. Nah, gitu. Jadi kan kamu mengerjakan satu area yang bawah gitu ya. Area yang bawah itu, oh bahkan jadi 4 loh ini. Jadi 4 ini. Siapa barusan yang bertanya? Ini jadi 4. Kalau dibilang bisa, ini jadi 4 area tapi. Gitu. Oke. Ya sebetulnya pengerjaannya kalau kamu mengerjakan 4 ya silahkan, kenapa tidak gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi latihannya nanti akan lebih banyak di soal tutorial ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan silahkan istirahat dulu 5 menit. Sudah lama kayaknya tidak istirahat ya. Istirahat 5 menit silahkan.
Oke, tes. Halo. Halo. Iya, terdengar. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke 5.1 begitu ya, volume benda pejal. Ini juga sebetulnya menurut saya menarik juga ya. Saya tidak bilang ini mudah ya, tapi saya bilang ini menarik gitu ya. Jadi kan kalau sebelumnya itu kita mencari apa ya namanya, mencari luas begitu ya. Idenya itu kita menghampiri luasnya itu dengan suatu bentuk apapun yang kita tahu luasnya seperti apa begitu ya. Terus kita tutup-tutupi gitu ya. Makanya saya pernah katakan kalau nggak salah ya di kelas ini, kalau bisa di SD atau di SMP itu eksperimen begitu ya, eksperimen mencari luas, tapi jangan dibahas matematikanya, apalagi persamaan integralnya, jangan dibawa-bawa persamaan integralnya gitu ya. Jangan dibawa-bawa, cuma sekedar ini aja gitu, sekedar main-main aja gitu, ajak main lah gitu adik kamu, kalau kamu punya adik atau adik ketemu gede, ajak main gitu ya. Kamu punya kertas gitu ya, kamu punya kertas bentukannya seperti ini gitu ya, hitung dong luasnya gitu, tolong hitung luasnya, bagaimana caranya gitu ya. Paling simpel kan ya. Di sini jangan, sekali lagi jangan dibawa-bawa matematika ya, jangan dibawa-bawa matematikanya, itu jangan dibawa-bawa. Tapi ya sudah yang kemarin saya ceritakan, buat katakanlah persegi gitu ya, persegi gitu, persegi, terus di sini dibuat lagi persegi gitu ya, dibuat lagi persegi gitu, dibuat lagi persegi gitu ya, sampai semua perseginya ini menutupi, hampir menutupi semuanya gitu. Jadi kita punya hampiran luasnya berapa gitu ya. Nah, ini hal seperti ini anak SD juga bisa mengerjakan gitu ya. Syaratnya tentu saja yang sudah mengetahui luas persegi panjang apa gitu ya. Luas persegi panjang dipelajari kapan ya? SD atau SMP? Modalnya simpel, hanya luas persegi panjang. Hanya luas persegi panjang. Dan menurut saya ya disinilah gitu ya, matematiknya ini di sini gitu, bukan di formulanya. Bukan di formulanya. Bagaimana cara kita, kemampuan problem solvingnya gitu ya, kemampuan berpikirnya itu, bukan masalah formulanya ya dipelajari ketika kuliah gitu, tapi logikanya bisa dipelajari sejak kecil gitu ya. Jangan bawa-bawa kata-kata matematika gitu ya. Bilang aja ini ada permainan gitu, ada permainan. Nah, kalau dibawa kata-kata matematika, kesannya langsung negatif gitu ya. Kesannya itu langsung negatif. Oke, nah sekarang kalau tadi itu luas, sekarang kalau kita mau konteksnya mencari volume. Konteksnya sekarang kita mencari volume. Gitu ya. Kamu di pantai gitu ya, katakanlah kamu di pantai bikin gunung-gunungan gitu ya, membuat gunung-gunungan kecil, terus tanya volume gunungnya berapa gitu ya, volume gunungnya berapa gitu. Nah, idenya sama, idenya adalah kamu hampiri volume tersebut dengan bentuk yang sudah kalian ketahui volumenya. Dalam hal ini adalah balok. Kenapa balok? Balok itu paling simpel. Kamu menghampiri pakai kerucut boleh juga sih gitu. Kamu menghampiri pakai limas boleh juga gitu ya. Tapi dalam hal ini balok ini yang paling simpel gitu ya.
Karena balok itu kan volumenya luas alas kali tinggi. Selesai. Gitu. Kalau saya suka menganalogikan seperti dibuat Minecraft gitu ya. Lego. Kamu buat gunung tapi dari Lego gitu ya. Kalau ditanya volumenya berapa, kamu kan tinggal hitung tuh. Piece Legonya itu volumenya berapa satunya gitu. Andaikan piece Legonya ukurannya sama semua, kamu tinggal kalikan volume Legonya dikali berapa banyak Lego yang kamu pakai untuk membuat gunung. Gitu. Oke. Jadi idenya tetap sama gitu ya. Idenya tetap sama, kita membagi menjadi sesuatu yang kita kenal, yang lebih mudah gitu ya. Membagi menjadi sesuatu yang kita kenal yang menjadi lebih mudah gitu. Oke. Nah, pertanyaannya yang tadi ya, bagaimana cara mencari volume benda pejal yang ini bukan hanya ukuran alas yang berubah, katakanlah yang tidak beraturan lah sekalipun, gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya dengan partisi balok tadi. Buatlah partisi balok tadi, gitu ya. Di sini saya sedikit ilustrasikan untuk benda-benda yang mudah, begitu ya. Untuk benda-benda yang mudah, begitu, perhatikan. Volume balok itu sendiri itu sebetulnya saya bisa hampiri dari volume balok-balok yang lebih tipis. Contohnya seperti ini. Animasinya jalan nggak? Jalan, Pak. Jalan, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi sebetulnya balok itu sendiri saya bisa hampiri dari volume balok-balok yang lebih kecil. Gitu ya. Dan jadi kalau di sini ya, kamu punya bentuk 3 dimensi, misalkan kamu punya apalah gitu, punya kue gitu ya, kamu iris-iris kan sebetulnya. Nah, kamu iris-iris terus hitung masing-masing volumenya yang lebih mudah. Kalau misalkan si kue tersebut bentuknya tidak beraturan. Irisannya boleh nggak Pak diubah? Jadi seperti ini. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, kenapa tidak? Gitu ya. Oke. Jadi balok itu sendiri sebetulnya kita bisa menghampiri volumenya dengan berbagai cara gitu ya. Kalau begitu, kalau saya punya kerucut gitu ya, volume kerucut ini bisa saya hampiri dari volume silinder. Silinder itu tabung yang sangat kecil, tabung yang tipis. Kenapa tabung? Karena tabung itu volumenya sudah kita ketahui. Volume tabung apa? Volume tabung apa? Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi juga. Luas alasnya apa? Lingkaran, Pak. PR kuadrat. Luas lingkaran. Oke, jadi tabung kerucut ini, kalau saya mau menghampiri volumenya, saya bisa buat dari tabung yang tipis ditumpuk. Animasinya jalan nggak? Jalan, Pak. Jalan, Pak, jalan. Oke. Ilustrasinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini jadi seperti kalau kamu punya tumpeng di rumah gitu ya. Kamu mau hitung volume tumpengnya. Ceritanya nggak tahu ya volume kerucut itu apa. Kamu iris-iris tuh si tumpengnya itu. Kamu iris-iris, terus hitung dihampiri menjadi volume tabung. Tabung yang tipis. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang limas. 5 segi 4. 5 segi 4 juga saya bisa menghampiri seperti yang dilakukan di kerucut tadi. Jalan animasinya nih? Jalan, Pak. Jalan ya. Oke. Ini kita tidak bahas rumus ya. Kita tidak bahas rumus, kita bahas logikanya saja. Kita bahas logikanya saja. Atau limas ini sendiri bisa juga saya menghitung seperti ini. Ilustrasinya. Saya pakai balok. Ini yang tadi saya ilustrasikan Lego.
Saya mau membuat limas dari Lego, gitu ya. Saya menghitung volume limasnya itu dari Lego piece kubus, ini katakanlah kubus gitu ya. Nah, gitu. Ini seperti piramid lah gitu. Piramid itu saya belum pernah ke sana sih ya. Tapi kalau saya lihat di film-film gitu ya, itu tuh kan sebetulnya tumpukan batu bata ya, bukan tumpukan batu bata ya. Ya tumpukan batu juga gitu yang bentuknya balok gitu. Katanya sih gitu, nggak tahu kalau saya lihat dari TV-TV gitu. Gitu. Animasinya jelas ini? Jelas, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau saya punya wortel, berapa volume wortel gitu ya? Salah satu metode ya lebih mudah, wortelnya celup ke air gitu ya. Terus air yang tumpah berapa volumenya? Archimedes. Tapi kalau kita mau menghitungnya dengan cara partisi, si wortelnya itu kan kamu potong seperti ibu kamu membuat sayur sop gitu ya. Dipotong itu kan jadi lingkaran kan penampangnya. Seolah-olah dia jadi lingkaran, jadi silinder yang tipis gitu ya. Nah, terus kamu hitung tuh masing-masing potongan wortelnya itu volume lingkarannya berapa, volume silinder kecilnya berapa, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kemudian satu lagi begitu ya, volume. Oke, ini kok volume judulnya masih kerucut. Harusnya tabung. Nah, volume tabung ini juga sebetulnya, volume tabung ini sebetulnya juga bisa kita hampiri dari apa? Sebetulnya tabung ini itu merupakan tumpukan lembaran-lembaran lingkaran. Lembaran-lembaran lingkaran, katakanlah ada kertas lingkaran gitu ya, ditumpuk. Nah, kalau tumpukannya banyak gitu ya, dia itu kan akan menjadi tabung gitu. Oke, ada pertanyaan? Atau bisa juga sebetulnya si tabung ini juga merupakan kalau kamu punya kue bolu atau agar gitu ya, yang bentuk dasarnya silinder, kamu iris sepotong gitu ya, yang mau kamu makan, terus iris lagi setipis mungkin. Bentuknya jadi apa? Menghampiri apa? Ini nih. Balok. Ya, menghampiri balok gitu ya, atau persegi panjang. Ini nih, ini dipotong terus saya ambil, ini karena ilustrasinya agak susah jadi saya sulit menggambarkannya gitu ya. Tapi kamu ambil tuh kan jadi segitiga ya, seperti segitiga. Nah, itu kamu iris tuh setipis mungkin pinggirnya. Itu kan jadi balok gitu ya. Nah, sebetulnya silinder itu tampak sampingnya seperti ini ya. Tampak sampingnya seperti persegi panjang, tampak atasnya seperti lingkaran. Nah, kalau yang tadi yang diiris tipis itu saya ambil gitu ya. Kemudian saya ambil kemudian si kertas yang ukurannya si kertas persegi panjang tadi saya putar gitu ya. Saya putar, dan kalau saya putar tampak sampingnya menjadi seperti ini nih, yang muter. Gitu ya. Dan kalau tampak atasnya dia itu ya berputar aja seperti itu gitu ya. Gitu. Oh, sebentar kayaknya ada. Oh iya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi sebetulnya ada metode lain, kerucut itu tuh sebetulnya bisa aja lembaran suatu kertas gitu ya, plat yang saya putar.
saya putar gitu ya. Si pelat itu saya putar, dia akan terlihat menjadi seperti kerucut. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah itu tadi itu apa namanya logikanya gitu ya. Ini dari tadi itu yang kita bahas logika bagaimana menghitung volume benda pejal gitu ya. Oke, logikanya saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana menghitung secara matematikanya gitu ya. Bagaimana menghitung secara matematikanya. Oke, saya simpel saja. Saya kasih suatu contoh yang sudah kalian ketahui. Volume kerucut itu volumenya apa? Kerucut itu volumenya apa rumusnya? Sepertiga pi R kuadrat T, Pak. Sepertiga pi R kuadrat T. Dengan R-nya adalah jari-jari dan T-nya adalah tinggi. Gitu ya. Tahu dari mana rumusnya ini? Dari SD kayaknya, Pak. Soalnya kayak sepertiga luas alas kali tingginya, Pak. Luas alasnya kan lingkaran, Pak. Oke. Kalau dari SD mah sudah pasti akan SD dikasih atau dikasih tahu penurunan rumusnya? Dikasih aja, Pak. Kalau saya dikasih rumusnya aja, Pak. Ya, dikasih rumusnya ya. Tapi sebetulnya saya sempat ingat ya kalau kerucut saya nggak tahu, tapi kalau limas itu bisa dieksperimenkan dengan tepung dulu tuh. Dieksperimenkan dengan tepung. Jadi 5 segi 4 itu diisi tepung gitu ya. Kemudian si limasnya itu di tepung yang ada di limasnya dipindahkan ke dalam balok yang ukurannya hampir sama. Ukuran panjang lebar tingginya hampir sama. Kemudian ternyata si tepung supaya baloknya itu penuh dengan tepung, dia itu limasnya itu 3 kali ngisi. Limasnya itu 3 kali ngisi memenuhi balok. Jadi sepertiga volume balok gitu si siapa limas itu. Oke, nah sekarang secara matematis bagaimana gitu ya mencari rumus volume kerucut ini sepertiga pi r kuadrat T dari mana? Oke, perhatikan di sini. Yang tadi saya buat dengan partisi silinder yang tipis ya. Saya buat silinder yang tipis gitu ya. Oke, logikanya tentu saja volume keseluruhan gitu ya dihampiri dengan volume silinder pertama tambah volume silinder kedua tambah dan seterusnya tambah volume silinder ke N. Volume silinder pertama itu apa? Luas alas dikali tinggi. Dalam hal ini tingginya adalah delta Y. Volume silinder kedua adalah luas alas kedua dikali delta Y. Asumsikan delta Y-nya sama, yang berbeda hanya luas alasnya. Karena ukurannya makin atas jari-jarinya makin kecil. Gitu ya. Oke, jadi di akhir seperti ini V sama dengan pi. Di sini X-nya adalah R kuadrat ya. R kuadrat pi R kuadrat dikalikan T. T-nya adalah delta Y. Ini adalah silinder. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang lihat tampak samping dari silinder, tampak samping dari kerucut ini, dari masing-masing silinder, gitu ya. Kalau katakanlah tinggi kerucut itu adalah H. Tinggi kerucut adalah H. Kemudian saya bagi menjadi N buah silinder. Saya bagi menjadi N buah silinder. Oke, berarti tinggi silindernya itu apa? Tinggi silindernya apa? Seperbagian dari tinggi kerucut.
Tinggi kerucutnya apa? H. Tinggi Saya bagi menjadi N buah silinder. Saya potong menjadi N buah silinder. Berarti tinggi silindernya berapa masing-masingnya? Potongan seragam. H per N. Per N, Pak. H per N. Oke. Tinggi silindernya menjadi H per N ya. Oke, jadi secara koordinat ini bisa dilihat ilustrasinya. Perhatikan di sini. Di sini silinder pertama itu tingginya H per N, silinder kedua tingginya 2H per N, silinder ketiga tingginya 3H per N gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, kalau saya buat menjadi persamaan garis gitu ya, sisi miring dari kerucut, ini adalah Y sama dengan minus H per R, X ditambah H. H itu tinggi kerucut, R besar itu adalah jari-jari kerucutnya. Gitu ya, jadi persamaan ini. Kalau begitu, jari-jari silinder pertama itu berapa? X1. Jari-jari silinder pertama X1 itu apa? X1 adalah, ini kan saya tulis persamaannya X sama dengan R dikurangi R per H dikali Y. Silinder pertama itu tingginya dia ada di koordinat H per N. Jadi X1 R dikurangi R per H, H per N menjadi seperti ini. X2 jari-jari silinder yang kedua dia ada di ketinggian 2H per N. Jadi R 1 dikurangi 2 per N dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga kalau begitu sekarang X1, X2, X3 dan seterusnya saya substitusikan ke persamaan volume yang dipunyai. Oke. Jadi saya substitusikan seperti ini. X1 adalah R kuadrat, X1 kuadrat adalah R kuadrat, 1 dikurangi 1 per N dikuadratkan, X2 adalah R kuadrat, 1 dikurangi 2 per N dikuadratkan, dan seterusnya. Ini memang terlihat sulit, gitu ya. Lebih banyak aritmatikanya lah, gitu bisa saya bilang. Tapi tidak ada teori yang sulit, cuman aritmatikanya memang agak banyak dan perlu konsentrasi. Gitu ya. Oke, R kuadratnya saya keluarkan gitu ya, kemudian delta Y-nya adalah H per N. Jadi saya tulis seperti ini gitu ya. Kemudian masing-masingnya saya buka kurungnya, saya buka menjadi seperti ini. Oke. Kemudian lihat di sini ada 1, 1, 1. Di sini ada 2 per N. Ada something yang per N lah ya. Kemudian ada something yang per N kuadrat. Kalau saya kumpulkan menjadi seperti ini. Kalau saya kumpulkan menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini itu sudah kalian pelajari waktu menghitung luas ya. Di awal bab 4 begitu ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 ditambah N menjadi apa yang ini? Yang tengah? Ada yang ingat? 1 tambah 2 tambah 3. N N dikali N min 1 per 2 bukan, Pak? N dikali N tambah 1. Oh iya, tambah 1. Tambah 1 per 2, oke. Nah, jadi seperti ini, gitu ya. Yang kuadratnya menjadi seperti ini, gitu, oke. Kemudian, ini slide-nya nanti saya kasih ya, di Adu Next. Kemudian, saya sederhanakan, begitu ya. Saya sederhanakan secara aljabar. Terakhir, gitu ya. Ini saya sederhanakan saja. Terakhir saya hitung limit untuk N-nya menuju tak hingga. Saya hitung limit N menuju tak hingga. Gitu ya. Partisinya itu ada banyak. Gitu, sedetail mungkin partisinya. Dan diperoleh adalah 1/3 pi R kuadrat dikalikan H. Yang ini merupakan luas alas kerucut dikali dengan tinggi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Gitu. Jadi kalian sekarang tahu dari mana luas kerucut itu ditemukan 1/3 luas alas kali tinggi gitu ya. Selain dengan eksperimen ya. Kamu bisa eksperimen sebetulnya ini
kamu punya tabung, kamu isi tepung gitu ya dari kerucut yang ukurannya jari-jari dan tingginya sama. Itu kamu akan 3 kali kerucut baru akan bisa mengisi tabung tepungnya itu atau air dan sebagainya. Gitu. Nah, ini PR untuk yang berminat begitu ya. PR untuk yang berminat, cari rumus volume 5/4. Alasnya persegi. Cari rumusnya begitu ya. Cari rumusnya. Kalau kalian bisa, ya ada yang mengerjakan ini, artinya itu sudah sangat paham gitu ya. Dan gitu. Ini Pak, untuk yang Pak. ya silakan. Yang kalau tugasnya itu cari rumusnya atau cari penurunan rumusnya, Pak? Rumusnya sih kita sudah tahu ya. Rumusnya sudah tahu sepertiga luas alas kali tinggi, tapi buktikan gitu ya. Oke, Pak. Untuk yang berminat saja. Untuk yang berminat saja. Rumusnya sudah tahu tapi buktikan gitu ya. Mungkin bukan carilah tapi buktikan gitu ya. Buktikan. Buktikannya dengan cara seperti ini, dengan cara partisi. Partisinya kamu bebas loh, sekali lagi. Ini ya, kamu mau membuat dari sini, dari partisi balok yang kecil ini boleh, atau mau seperti Minecraft dari Lego juga boleh, silahkan saja. Sama saja, gitu ya. Kalian lebih suka yang mana? Untuk yang berminat silahkan kerjakan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Yang kalau ada yang berminat dan kalian mengerjakan, semisal kalian mentok begitu ya, semisal kalian mentok nggak tahu lagi harus diapakan, ya boleh kita diskusikan gitu ya. Nanti saya bantu, gitu. Nanti saya bantu, gitu. Untuk mempermudah, alasnya persegi saja, alasnya persegi. Jangan dulu yang persegi panjang. Kalau persegi panjang itu agak sulit. Asumsikan alasnya persegi, gitu. Untuk yang minat ya. Untuk yang minat, silahkan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya ini sebetulnya masih banyak ya. Prisma, segitiga, siku-siku, sama kaki. Ya banyak lah. Dengan 2 cara berbeda. Silahkan dicoba saja ya. Untuk saya sejujurnya ini memang sulit gitu ya, ini rumit gitu ya, tapi menarik gitu ya untuk saya pribadi. Karena tidak pakai teori apapun. Di sini tidak ada teori aneh-aneh gitu ya. Ini hanya menumpuk-numpuk, jumlahkan dan sebagainya, terakhir baru hitung lim ya. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.